Kami datang di hadapan-Mu oleh karena kemurahan. Kami membawa seluruh hidup kami, Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan. Semua karena kasih-Mu, Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau membawa kami ke tempat ini, Tuhan, karena Engkau ingin kami selalu mengikuti Engkau, Tuhan. Engkau rindu, Tuhan, kami selalu menyembah Engkau, Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran-Mu, Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau memberkati kami, Tuhan. Setiap firman yang hamba sampaikan biarlah tertanam di dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, sampai jumpa lagi kita di tempat ini. Sudah lama kita tidak bertemu. Saya sangat bersukacita bahwa hari ini saya bisa ada di tempat ini. Sudah 1 tahun 3 bulan kita tidak bertemu. Saya sangat merindukan Bapak Ibu. Tapi kita masih tetap di sini. Semua karena Tuhan. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa saya dari Jakarta jadi saya corona ya. Saya steril. Sebelum datang ke sini udah dites. Ya, jadi saya baik-baik saja. Iya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal, tapi nanti kita kenal. Iya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini kepada kita semua. Firman selalu baru bagi kita, amin, Bapak Ibu. Kita membuka firman Tuhan kita pada hari ini. Kita ambil di Maleakhi. Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin sudah ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman ini, tapi mari kita merenungkannya lagi. Ya, kita sama-sama membacakannya. Pria-pria sejati akan baca ayat 6 dan wanita-wanita yang bijak membacakan ayat yang ke-7 sampai ayat yang terakhir. Sudah semuanya? Oke, dalam hitungan ketiga kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berdua, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memelihara Taurat. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi
Maka segala bangsa berbahagia, sebab kami ini akan memiliki kita. Firman Tuhan semesta alam. Berbahagialah kita yang merenungkan firman di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya memberikan tema kecil pada hari ini. Orang benar memberi dengan benar. Ya, kita sebagai orang percaya di tempat ini pasti kita tahu di mana cara memberi dengan baik. Setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin banyak hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kepada kita di mana kita cara memberi kepada Tuhan. Di akhir firman Tuhan ini, Dia mengajarkan kepada kita biar kita belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Di zaman Meleaki, Tuhan berikan hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk belajar memberi ucapan syukur dan juga perpuluhan melalui apapun hasil yang mereka dapatkan dari 10% mereka berikan kepada Tuhan. Kalau kita membaca dari Ulangan, di situ tertulis tentang perpuluhan bangsa Israel berikan kepada orang Lewi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apakah saat ini saya mau bertanya kepada kita semua, apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Amin. Apakah selama ini Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada kita, apakah kita sudah benar memberikan kepada Tuhan? Amin. Ada kalanya kita berkata, wah, saya sudah berikan yang terbaik kok kepada Tuhan. Tapi kalau coba kita ingat baik-baik, banyak orang-orang, bahkan pelayan Tuhan sendiri, bukannya saya mau mencela pelayan Tuhan, saya juga pelayan Tuhan, saya juga seorang teologi, tapi banyak pelayan Tuhan menyampaikan firman Tuhan di depan. Kamu harus berikan ini, kamu harus berikan itu. Tapi belum tentu dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di Meleaki mengajarkan kepada kita supaya kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah berumah tangga, orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar memberikan yang terbaik. Sekarang ini apalagi pandemi, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang nggak punya pekerjaan, banyak orang yang susah payah mencari nafkah. Disitulah iman kita diuji. Disitulah kita lupa akan Tuhan. Supaya Bapak Ibu tahu, sebenarnya pandemi ini untuk menyeluruh dunia, sebenarnya ini adalah tulah untuk kita semua sebagai umat Tuhan. Suatu tulah Tuhan berikan kepada kita supaya Tuhan mengingatkan kepada umat. Tuhan mengingatkan kepada umatnya di mana cara kita memberi kepada Tuhan, di mana cara kita mengingat kepada Tuhan pada saat Dia berikan tulah ini kepada kita. Bukan cuma di Indonesia, di mana-mana. Tapi karena kita sebagai orang Kristen, apalagi saat-saat seperti ini, banyak yang gak mau ke gereja. Jangan salah Bapak Ibu, banyak yang gak mau ke gereja, tapi kalau buka mall berdesakan, katanya takut ke gereja. Tapi kalau ke mall beli baju baru, apalagi Natal, beli baju ke mall untuk beli baju Natal nggak takut, bersentuhan sama orang juga nggak takut. Tapi kalau datang sama Tuhan takut. Jangan berpikir minta berkat dari Tuhan kalau tidak menggunakan Tuhan di dalam kehidupan.
kehidupan rumah tangga, jika kita benar-benar memberikan kepada Tuhan, percayalah, rumah tangga kita juga akan harmonis. Tuhan bahkan berikan yang melimpah-limpah kepada kita. Kalau kita baca di ayat ke-9, kamu telah ini di ayat yang ke-9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu. Ya, di sini di ayat Tuhan ini, di sini jelas-jelas dikatakan, kalau kamu menipu Tuhan, apa yang kita dapat? Kena kutuk. Jangan kamu berkata bahwa aku mengikuti Tuhan, setiap hari Minggu aku berikan persembahan kepada Tuhan. Ingat, persembahan itu sukarela, dan persepuluhan itu hasil dari apa yang kamu dapat selama 1 bulan itu. 1/10 dari hasilnya itu. Hati-hati Bapak Ibu, apalagi pelayan Tuhan, hati-hati. Kita menyembah Tuhan di depan sini, kita katakan bahwa harus berikan yang terbaik kepada Tuhan, tapi belum tentu kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kadang kita berpikir bahwa kenapa sih Tuhan itu tidak memberkatiku? Tapi kita juga tidak sadar bahwa kita lalaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita abaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau pendeta khotbah di depan jemaat itu selalu bilang kayak gini, ini udah mulai tanggal tua, jadi pendeta mulai mengingatkan perpuluhan. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Amin. Banyak mengatakan seperti itu. Bahkan saya dengar dengan telingaku sendiri. Mereka katakan seperti itu, tapi saya cuma senyum. Kalian memberkati ke gereja, berikan kepada hamba Tuhan. Kalau baca di ayat firman Tuhan, bangsa Israel berikan kepada orang Lewi untuk kebutuhannya, tapi yang diberkati adalah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan pernah lupa akan janji Tuhan. Jangan pernah lupa akan perintah Tuhan berikan kepada kita. Karena yang janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah lalai dalam janjinya. Bapak Ibu, saya mau kesaksian sedikit. Dalam pandemi ini, suami saya kerja di leasing Bapak Ibu. 3 hari sebelum ulang tahun suami saya, bulan 7, tiba-tiba dia telepon dari kantor. Mi, nama papi keluar dari sistem, Bapak akan di PHK. Bapak Ibu, kita bayangkan kalau udah keluar di sistem, pasti akan suratnya akan keluar. Saya sebagai istri pasti saya berpikir, terus kita makan apa? Tapi saya tidak berpikir seperti itu Bapak Ibu. Saya telepon suami, papi pulang aja, nanti kita bicarakan di rumah. Saya menanggapinya dengan tenang, karena kalau saya panik, otomatis suami lebih panik. Jadi kita sebagai istri juga harus bijak menanggapinya. Jangan karena suami udah drop, kita juga nuntut. Saya bilang, papi pulang makan siang aja biar kita bicarakan di rumah. Pada saat suami saya pulang, nangis di Bapak Ibu. Jujur dia nangis. Tapi saya bilang
seperti ini. Percayalah sama Tuhan. Selama ini kita berikan kepada Tuhan tidak sia-sia. Jangan kamu sedih. Kalau memang suratnya akan keluar dan benar-benar di PHK pun, mungkin itu bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan akan berikan lebih daripada itu. Dia diam, Bapak Ibu. Saya juga tenang-tenang. Saya tidak menuntut. Nanti kalau kamu di PHK kita makan apa? Kita bayar apa dengan cicilan ini dan itu? Saya tidak menuntut, Bapak Ibu. Karena saya percaya Tuhan akan pelihara hidup kami. Pas hari ulang tahunnya Bapak Ibu, tanggal 3, surat PHK-nya keluar. Dari perusahaan itu hampir 1000 di PHK. Tapi Bapak Ibu tahu, hari ini dia suratnya PHK keluar, ulang tahun juga. Otomatis dia sedih, nangis dia. Nangis lagi. Tapi saya kuat di depannya Bapak Ibu. Saya peluk dia, jangan nangis. Saya bilang, kita bisa makan. Burung aja di udara bisa hidup tanpa dikasih makan, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Tiba-tiba manajernya telepon, Pak, besok masuk kantor ya. Padahal suratnya PHK udah keluar. Dia nggak mau. Dia bilang aku nggak mau lagi. Karena surat PHK udah keluar, otomatis dia nggak masuk lagi. Bahkan gajinya juga pasti setengah yang keluar. Saya bilang, Pak pergi aja, jangan takut. Dia pergi Bapak Ibu, dia ikuti apa yang saya katakan. Bapak Ibu mau tahu apa yang terjadi? Surat PHK-nya keluar. Tapi pada saat dia sampai kantor, dia tanda tangan kontrak selanjutnya. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Semua karena kasih Tuhan. Jangan melalaikan janji Tuhan. Jangan melalaikan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Gaji suami saya kecil Bapak Ibu. Saya juga dapat dari gereja kasih berapa. Tapi saya tidak pernah lupa janji Tuhan. Saya tidak pernah lupa. Di mana dengan Bapak Ibu Saudara? Jangan berpikir karena gaji cuma 2 juta, sayang ya. Kalau kasih 200 ke gereja, dapat 1.800.000. Terus kita makan apa? Kita bayar apa? Buang jauh-jauh pikiran itu. Karena kita kasih 200 ke gereja, Tuhan akan memberikan lebih daripada itu. Amen. Jangan berpikir bahwa gaji kami masih kecil, nggak cukup untuk uang sekolah anak, nggak cukup uang untuk uang makan. Kalau mengikuti keinginan daging kita, sampai kapan kita bisa bertumbuh? Gak bakalan kita bertumbuh Bapak Ibu. Bahkan walaupun gaji suami, gaji istri sampai 10 juta, bahkan 100 juta pun akan hilang. Karena apa? Belah yang dikasih Tuhan untuk dilahap semuanya. Nggak bakalan ada yang sisa. Selalu ada kekurangan. Karena tidak memintakan Tuhan di dalam keluarga. Ingat Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan tetap kebenaran. Kadang kita mau pergi ke gereja juga udah berpikir panjang. Minta maaf, seperti yang ibu kita bilang tadi, bahwa dia sedih karena Bapak Ayu nggak datang ke gereja. Saya tahu ibu orang yang kuat, karena sudah lama saya kenal ibu. Walaupun seperti itu, ibu tetap kuat untuk mendoakan suami supaya dia tetap datang ke gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita belajar. Kita belajar taat kepada Tuhan. Kita belajar, kalau engkau belum berikan yang terbaik kepada Tuhan, jangan taat.
Memang gembala masih manusia, tapi itu diperlukan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita, untuk menopang kita pada saat kita terpuruk. Jadi jangan pernah berpikir dengan kita berikan terbaik kepada Tuhan, Tuhan berkati kita, rumah tangga kita harmonis, kita makin hidup dalam kebenaran firman Tuhan, rumah tangga harmonis. Jangan salah Bapak Ibu, dengan hal sekecil apapun kita bisa hancurkan hal itu. Apalagi sekarang ini pandemi. Tuhan berikan penyakit ini kepada kita. Dia mau menguji iman kita sampai di mana. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus bangkit. Kita harus keluar dari zona itu. Kita harus keluar supaya kita katakan kepada Tuhan bahwa aku bisa. Jangan terpuruk Bapak Ibu. Di sini masih mendingan ibadah. Kami dari bulan 3 sampai bulan 8 baru bisa ibadah. Itu pun biasa 1 minggu 4 kali ibadah, sekarang cuma 2 kali ibadah. Itu pun dikurangi jamnya lagi. Di sini masih bebas Bapak Ibu. Kalau di Jakarta tak bebas. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Tapi kita ingat akan firman Tuhan Maleaki Malaikat 3. Coba kita renungkan dengan baik. Kita renungkan. Kalau kita sampai rumah, kita renungkan firman ini dengan baik. Tuhan, apakah selama ini saya berikan dengan benar? Saya berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kadang kita selalu mengeluh kepada Tuhan. Kita mengeluh, Tuhan, kenapa sih hidup kami seperti ini? Kenapa rumah tangga kami seperti ini? Seharusnya kita sebagai orang percaya, kita koreksi diri dulu, kita menuntut sama Tuhan. Kebanyakan kita menuntut sama Tuhan, tapi kita tidak koreksi diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah lupa akan janji Tuhan, karena apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu semuanya adalah berkat dari Tuhan. Saya ada ilustrasi bagi kita semua. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar, coba renungkanlah dengan baik. Dan kalau belum pun, di saat mendengarnya, coba renungkan dengan baik. Di sebuah keluarga Bapak Ibu terdapat 7 orang. Suami istri, anaknya 3, dan juga orang tua, yaitu bapak dan mamanya. Suatu ketika, anaknya yang paling musuh, dia mengatakan kepada ibunya, "Bu, aku pengen makan roti." Dia katakan seperti itu, "Aku pengen makan roti." Kata ibunya, "Oke, saya akan belikan." Sebagai orang tua, dia nggak mau dong anaknya sedih karena permintaannya nggak dikabulkan. Orang tua itu selalu melakukan yang terbaik kepada anaknya. Ibu ini pergi ke toko roti. Dia beli 7 sesuai dengan isi rumahnya. Anaknya 3, bapaknya sama mamanya, dan juga suaminya. Setelah membayar ke kasir, dia keluar dari toko. Sampai di depan pintu Bapak Ibu, dia ketemu dengan seorang pengemis. Pengemis ini dia meminta, akhirnya Tuhan berikan, ibu ini berikan
1 roti kepadanya. Di dalam hati ibu ini, biarlah saya yang gak usah dapat. Pada saat dia melangkah Bapak Ibu, pengen di sini, minta lagi. Dia berikan 1 lagi. Dia berpikir bahwa suami saya gak usah dapat. Kami berdua gak usah dapat, yang penting yang lain dapat. Dia melangkah lagi seperti itu sampai yang ke-6 kalinya Bapak Ibu. Pengemis ini minta terus. Tinggal 1 Bapak Ibu. Pada saat dia balik untuk mau menuju ke rumahnya, pengemis ini lari dari belakang Bapak Ibu dan dia tarik roti itu. Dia rampas roti itu dari tangannya. Kalau seandainya, saya mau bertanya sama Bapak Ibu, kalau seandainya itu di posisi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu katakan kepada pengemis ini? Pasti katakan serakah, nggak tahu diri, rakus, ya kan? Pasti itu terjadi di kehidupan kita, pasti itu yang kita katakan. Karena kita juga masih manusia. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, pengemis itu adalah kita semua. Pengemis itu adalah kita semua. Tuhan berikan 6 hari lamanya untuk kita bekerja, tapi 1 hari untuk kita untuk datang beribadah aja susah. Jangan tersinggung Bapak Ibu dengan omongan saya, karena memang itu fakta. Hanya 2 jam kita datang ke gereja, 2 jam, gak lebih daripada itu. Tapi pada saat itu juga kita masih berpikir, aku pergi ke gereja nggak ya? Jangan meminta berkat dari Tuhan. Kalau datang ke gereja aja bertolak belakang. Kalau pergi aja sana, apalagi kalau suami istri udah berantem. Lo mau pergi? Apa enggak, itu bukan urusan gua. Itulah pikiran. Jangan kita menjadi serakah. Jangan kita menjadi pengemis itu. Sudah dikasih 6 hari lamanya untuk kita bekerja, mencari nafkah. Tuhan berikan dengan tulus hati. Tuhan berikan dengan sukarela. Tapi kita juga masih curi 1. Bayangkan, curi 1. Tuhan berikan berkat kepada kita melimpah-limpah, tapi kasih 10% ke gereja aja berpikir panjang. Jangan kita jadi serakah Bapak Ibu. Jangan kita hanya dengan keinginan dari kita berpikir 2 kali lipat untuk berikan. Kenapa kita berikan perpuluhan kepada gereja tapi kita nggak diberkati? Bapak Ibu mau tahu kenapa? Karena belum tentu kita berikan apa yang ke gereja itu dengan tulus hati kita. Ada kalanya kita udah berikan cuma berpikir panjang. Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Begitu. Pernah 1 kali Bapak Ibu, suami saya bilang kayak gini, Mi, bulan ini kita nggak usah kasih ya. Nanti bulan depan aja baru kita kasih perpuluhan. Dia bilang seperti itu. Saya bilang, nggak ada kata itu. Nggak ada kata itu bulan depan. Karena berkat datang dia nggak bilang kalau bulan depan baru dia kasih. Mau saat ini dia kasih juga dia kasih. Walaupun uang di tangan kita minus, nggak usah pikir. Karena Tuhan akan memelihara kita. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu, saya di sana kami kontrak Bapak Ibu. Jadi selama pandemi ini kami di situ ada 12 kamar. Di antara 12 kamar itu Bapak Ibu cuma 2 yang bekerja. Suami istrinya dipulangkan ke keluarganya, cuma suaminya yang ada. Mereka nggak makan Bapak Ibu. Saya berpikir, saya bilang sama suami saya, walaupun gaji kita kecil, kita juga harus belajar untuk memberkati mereka. Kalau kita tidak memberkati mereka, makan apa? Gak ada pekerjaan lain. Mereka makan apa? Jangan pikir kami di sana jadi dapat sembako. Gak ada. Kami gak ada. Mungkin terdaftar orang kaya. Hanya kami gak dapat. Kami gak dapat. Tapi pada saat suami saya
gajian dan saya juga dapat dari gereja, saya bilang kita berikan untuk bagi-bagi untuk mereka bisa makan. Saya nggak pintar masak Bapak Ibu, jujur saya nggak pintar masak. Cuman saya belajar masak yang banyak supaya saya bisa bagi-bagi kasih mereka untuk makan. Karena apa? Jangan kita mencari serakah Bapak Ibu. Pada saat-saat seperti ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan membutuhkan kita. Mereka membutuhkan pertolongan kita Bapak Ibu. Jangan kita menjadi orang yang tidak tahu memberi. Kalau kita memberikan kepada orang tua, itu hal biasa. Karena memang itu adalah tanggung jawab sebagai anak. Kalau udah bekerja. Tapi kalau kita memberkati orang lain itu berbeda. Apalagi kita bawa ke gereja, itu lebih dari luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita sebagai umat Tuhan di tempat ini, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita belajar kembalikan hak milik Tuhan. Jangan menjadi seperti pengemis tadi. Dia sudah dikasih 6 roti, dia masih rampas lagi yang 1. Kita tidak mau kan dikatakan serakah? Kita tidak mau kan dikatakan penipu? Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, Dia berikan dengan tulus, Dia berikan dengan ikhlas. Kita belajar untuk berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita juga belajar untuk berikan sesuatu kepada Tuhan itu dengan ikhlas. Jangan karena tuntutan, jangan karena setiap hari Minggu di khotbah Bapak Gembala perpuluhan, jadi dengan terpaksa kita berikan. Sebenarnya kalau kita berikan itu dengan sepenuh hati, dengan tulus hati. Kalau kita berikan lebih daripada itu lebih dari luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jika kita mau menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang baik, mari kita belajar untuk taat kepada aturan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Coba kita baca di ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Di sini sudah jelas-jelas Bapak Ibu, Tuhan katakan, jika engkau berikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk curahkan berkat bagimu, berkat bagi keluarga, berkat untuk kita semua yang ada di sini. Jika kita benar-benar belajar untuk berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kadang kita berpikir, apalagi saat-saat seperti ini, saat-saat seperti ini, kalau kita mau berikan sesuatu kepada seseorang, kita juga harus berpikir panjang. Apalagi di Batam ini sudah banyak PT yang tutup, banyak pengangguran, banyak yang pulang kampung karena tidak tahan di sini,
karena gak ada kerjaan. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan, kita berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Kita tidak pernah berkekurangan, Bapak Ibu, karena berkat yang Tuhan berikan tidak terhitung harganya. Tuhan memberkati kita, Dia tidak melihat dan Dia tidak pandang berapa besar harganya itu. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, jangan pernah pandang besar harganya. Seperti yang firman Tuhan yang di firman Tuhan yang di Markus 12 ayat 42 ini tentang persembahan seorang janda. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Bapak Ibu mau tahu kenapa Tuhan bisa mengatakan seperti itu? Karena janda miskin ini tidak memiliki apapun, tapi dia berikan apa yang ada sama dia. Tapi kalau orang kaya, dia berikan juga, dia harus berpikir dulu. Apalagi orang kaya sekarang ini, tengoklah sekarang ini banyak korupsi. Orang Kristen pula itu yang korupsi. Kalau kita mendengar seperti itu, kadang kita kasihan dan sedih. Padahal uangnya sudah banyak, tapi dia masih korupsi. Mari kita belajar dari janda miskin ini. Kita berikan apa yang ada pada kita. Jangan kita pandang orang lain. Di ayat yang keempat, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dia memberikan seluruh apa yang ada padanya. Tapi kalau orang kaya berikan dengan kelimpahannya. Nah, kita sebagai umat Tuhan, jangan karena kita memiliki uangnya cuma sedikit, jadi kita takut memberikan ke gereja. Kalau kita takut memberikan ke gereja, Tuhan juga berpikir dong, ngapain aku memberkati, sedangkan kamu aja nggak berikan apa-apa. Tapi Tuhan tidak pernah berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan adalah Maha Kasih, Maha Penyayang. Dia berikan segala sesuatu, Dia tidak memandang. Dia selalu berkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah firman ini selalu jadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak sempurna menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi Roh Kudus yang menyempurnakannya. Saya mengundang pemain musik